Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Jibila Balkis. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai perspektif Al-Quran dalam konsep akuntansi. Pengertian: akuntansi atau accounting sendiri dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-muhasabah. Dalam konsep Islam, akuntansi termasuk dalam masalah muamalah, yang berarti dalam masalah muamalah, pengembangannya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia. Menurut Sofyan S. Harahap, akuntansi Islam atau akuntansi syariah pada hakikatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Fungsi Al-Quran terdapat 4. Yang pertama, petunjuk. Kedua, pembeda. Ketiga, pedoman pencatatan. Keempat, obat atau penawar. Konsep dasar akuntansi syariah. Sumber hukumnya adalah Allah melalui instrumen Al-Quran dan Sunnah. Penekanannya pada akuntability, kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Permasalahan di luar itu diserahkan sepenuhnya kepada akal pikiran manusia, termasuk untuk kepentingan decision usefulness atau kegunaan keputusan. Konsep hasabah. Kata Arab yang berarti akuntansi adalah muhasabah, berasal dari kata kerja hasabah dan diucapkan juga dengan hisab, hasibah, dan hisabah. Kata kerja hasabah termasuk kata kerja yang menunjukkan adanya interaksi seseorang dengan orang lain. Kata hasabah muncul dalam Al-Quran sebanyak 48 kali. Menurut Muhammad Hir, istilah hisab dan turnanya ditemukan sebanyak 109 kali dalam Al-Quran. Bentuk lain dari hasabah adalah yahsabah, yang berarti menghitung atau mengukur. Konsep katabah. Konsep akuntansi yang sangat dekat dengan Al-Quran adalah katabah, yang berarti menulis atau mencatat. Katibun, yang berarti pelakunya, yaitu yang menulis atau penulis. Maktubun, yang berarti yang ditulis atau tertulis. Dengan serapan bahasa Indonesia, maktub, yaitu tertulis. Ayat Al-Quran landasan akuntansi. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran yang secara jelas berisi perintah praktek pencatatan dalam transaksi ekonomi. Ayat ini merupakan ayat yang paling terang-terangan membahas praktek akuntansi. Terdapat 8 kata yang berakar dari kata mencatat dalam ayat tersebut. Sedangkan mencatat merupakan bagian dari fungsi utama akuntansi. Yang kedua, Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-5. Ayat ini menjelaskan tentang larangan berbuat curang. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Dalam akuntansi syariah dilarang dalam berbuat curang. Kita mengenal beberapa kasus kecurangan dalam akuntansi yang menyebabkan suatu perusahaan pelit, termasuk praktek earning management dilarang dalam akuntansi syariah, kecuali untuk mendatang maslahah dan menghindari mudarat. Penafsiran Surat Al-Baqarah ayat 282. Terdapat 2 prinsip, yaitu prinsip khusus dan prinsip umum. Pada prinsip khusus, terdapat penafsiran diantaranya, cepat pelaporannya, dibuat oleh ahli, terang, jelas, dan informatif, memuat informasi yang menyeluruh, informasi disajikan untuk tujuan pertanggungjawaban, terperinci dan teliti, tidak terjadi manipulasi, dan dilakukan secara kontinu atau tidak lalai. Sedangkan pada prinsip umum, terdapat penafsiran diantaranya, pertama, mencatat utang piutang adalah perintah maka kemungkinan hukum antara surat itu wajib. Yang kedua, pencatatan utang piutang merupakan bagian dari keimanan dan ketakwaan. Ketiga, kualitas pencatatan atau laporan harus benar. Keempat, pencatatan mencakup hal-hal pos yang besar maupun kecil. Kelima, mencatat adalah lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan kesaksian. Keenam, pertanggungjawaban. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.